Siang Pak. Ya. Sesuai aplikasi Pak ya. Alamat sesuai aplikasi. Siap. Oke. Nah, Pak, kenapa ini Pak kakinya? Kecelakaan Pak. 3 tahun lalu sudah ini. Belum Oh. beres-beres. Naik motor Pak ya. Naik motor ditabrak dari belakang keseret 30 meter. Oh. Masih beruntung hidup ini. Maaf saya cerita dikit Pak ya. Iya nggak apa-apa. Pak. Sambil ngobrol di jalan Iya ini. boleh. Jadi saya itu sudah dari awal kecelakaan sampai saat ini tuh benar-benar puji Tuhan. Tuhan ngasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya ya. Apa yang saya terima itu bukan berkat yang biasa menurut saya. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, kebaikan Tuhan ini itu buat saya luar biasa karena dari awal saya kecelakaan pertama untuk biaya itu saya tidak bayar apa-apa dari BPJS saja jadinya, dan itu pun bukan saya yang ngurus, sudah perusahaan yang ngurus. Waktu itu saya masih kerja jadi sales gitu. Jadi puji Tuhannya masih banyak orang yang bantu saya, dari banyak Tuhan kasih berkat di sana. Tuhan ngasih kesabaran untuk istri saya. Dia memberikan seluruh waktunya lah bisa dibilang untuk saya, dan itu nggak semua orang mungkin ya bisa merasakan itu. Saya merasakan begitu betapa berjuangnya istri saya. Itu juga kemurahan Tuhan. Tuhan ngasih kekuatan, Tuhan ngasih kesabaran sama istri saya. Gimana dia menghadapi sendirian. Saudara juga bisa bantu seadanya, tapi nggak mungkin kalau ada tanpa dukungan dari Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, nggak mungkin bisa jalanin itu. Yang jelas kehidupan setelah operasi atau setelah kecelakaan itu bisa dibilang bukan hal yang mudah yang saya hadapi ya. Dari perasaan yang rasanya seorang laki-laki kalau misalnya tidak bekerja itu gimana ya rasanya. Nah, saya pengen bertanggung jawab sebagai laki-laki, sebagai seorang pria, ingin bertanggung jawab menafkahi istri saya, anak saya. Itu tidak bisa saya lakukan lagi. Itu membuat hati saya sedih banget loh Pak. Rasanya pengennya gimana, saya mau bantu nggak bisa, saya mau dilema ya. Iya, rasanya apa ya, mau dibilang mau melakukan sesuatu nggak bisa Pak. Jadi yang saya bisa lakukan hanya berdoa, menangis, minta pertolongan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan lagi untuk membantu istri saya, membantu anak saya juga anak sekolah waktu itu. Putus sekolah ya bisa dibilang. Anak saya masih umur 3 waktu itu, sudah masuk playgroup sebenarnya. Saya ketika sudah bisa berjalan pakai tongkat itu aja, untuk berdiri dari tempat tidur ke kursi roda itu baru 2 bulan setelah operasi aja. Rasanya bukan hal yang mudah, karena tulang belakang saya itu rasanya nggak bisa bergerak, kaku banget gitu, karena sudah 8 bulan saya di tempat tidur, nggak bisa bangun. Harus menunggu kejelasan juga dari rumah sakit, karena waktu itu dari rumah sakit tidak bisa langsung operasi, jadi harus nunggu kamar untuk operasi itu harus nunggu sampai sekitar sebulanan baru bisa dioperasi. Jadi karena bonggol pinggul saya yang pecah, jadi tidak ada rumah di pinggul itu untuk nyangga, untuk engselnya. Jadi itu yang harus dioperasi. Jadi operasi pertama harus potong bonggol. Selesai operasi pertama, penyembuhan selanjutnya harus buka lagi, pasang sendi palsu gitu. Dan bisa dibilang dokternya sendiri bilang ini tidak bisa dokter sembarangan yang menangani ini.
Jadi saya dibawa ke rumah sakit di Solo waktu itu untuk melakukan operasi yang bisa dibilang hampir mustahil ya, karena bonggolnya naik jauh dari yang seharusnya gitu. Jadi kaki saya itu harus dikasih besi, ditarik 20 kilo, dan itu dilakukan selama hampir sebulan. Rasa sakit itu nggak sebanding dengan apa yang sebelumnya saya alami. Waktu kecelakaan itu nggak ada apa-apanya dengan menurut saya nggak ada apa-apanya dengan apa yang istri saya perjuangkan, dengan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kasih, mungkin walaupun kecil-kecil ya, kayak semacam Tuhan ngasih hari per hari, Tuhan ngasih kebaikan yang begitu luar biasa, kayak ada aja yang bisa dibuat makan, ada aja uang buat bayar beli kursi roda yang harusnya dapat kursi roda, nggak jadi, nggak tahu kenapa peraturan rumah sakit. Gitu Pak ya. Jadi terus Bapak waktu mengalami masa-masa itu, apakah Bapak pernah merasa kecewa sama Tuhan? Kenapa kok saya diizinkan mengalami kecelakaan? Kecewa Pak ya. Kecewa itu reaksi pertama saya. Kenapa harus saya gitu? Saya ini pelayanan, bisa dibilang sampai orang pendeta sendiri tuh bilang, kamu nih orangnya di mana-mana ada, jam doa apapun saya ada gitu. Kecewa, jelas kecewa, tapi apakah Tuhan nggak ngasih kebaikan yang semacam saya diambil sesuatu, tapi saya akan dikasih yang lebih besar dari itu? Saya merasa seperti itu. Jadi memang seperti Tuhan membiarkan rasa kecewa itu ada, hadir dalam hati saya. Tapi setelah itu Tuhan peluk, Sentra, kamu ada di sini dan saya pun ada di sampingmu. Saya merasakan kehadiran Tuhan ya. Saya merasakan bukan cuma kebaikan, Tuhan hadir dalam hidup saya, dalam hari-hari saya gitu. Pesan saya sih, saya mau bilang kalau soal firman ya Pak. Iya. Di 1 Korintus 10 ayat 13, mungkin nanti Bapak bisa baca. Pencobaan kita itu hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi saya rasa apa yang Tuhan kasih atau yang mau kita hadapi ini, Tuhan sudah tahu kemampuannya kita dan tidak akan mungkin melebihi itu. Di dalam masa yang tidak mudah yang harus dijalani oleh Sentra pasca operasi 2 kali, kita menyaksikan bahwa masih ada pemeliharaan Tuhan di tengah masa yang sulit sekalipun. Hal ini mengingatkan kita akan firman Tuhan dari kitab Mazmur, khususnya pasal 34 yang ditulis oleh Daud pada saat dia mengalami keadaan hidup yang begitu sulit. Dia hidup di dalam pelarian dari kejaran Raja Saul yang berniat untuk membunuhnya, sehingga Daud harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi di gua, di padang gurun. Bahkan dia sampai ke wilayah orang Filistin, di mana orang Filistin adalah musuh dari bangsa Israel. Suatu saat dia ketemu dengan raja orang Filistin, dan karena dia takut untuk dikenali dirinya sebagai Daud, maka dia berpura-pura sebagai orang gila, orang yang tidak waras di depan raja orang Filistin. Dari belakang Raja Saul berniat untuk membunuh dia, memburu dia, dan di depannya ada raja orang Filistin yang menjadi musuh dari bangsa Israel pada waktu itu. Daud benar-benar dalam keadaan yang terjepit, mau maju kena, mau mundur juga kena, suatu kondisi yang sangat tidak mudah untuk dia jalani.
Padahal kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Namun hidupnya pun tidak bebas dari kesukaran. Demikian dengan kehidupan kita saat ini, bukan? Semua orang terdampak akibat virus corona, dan masa pandemi ini belum diketahui kapan akan berakhir. Satu kondisi yang tidak mudah, betul. Satu keadaan yang harus dijalani, satu keadaan yang lebih susah dari sebelumnya, ya. Namun kita harus tahu bahwa hidup kita tidak berhenti di masa sukar itu saja. Di tengah-tengah masa sukar sekalipun, kita dapat mengalami kebaikan Tuhan. Life is hard, but God is good. Memang hidup ini tidak mudah, tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang sangat baik. Nah, di dalam keadaan yang tidak mudah yang Daud alami itu, dia selain mengalami masa yang sulit, selain dia mengalami keadaan kondisi yang sangat tidak dia harapkan, namun dalam keadaan seperti itu, dia juga mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Nah, tentang kebaikan Tuhan yang dialaminya, itu dituliskan di dalam Mazmur 34, yaitu ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya ulangi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jangan berpandangan seperti ini. Apabila kita mengalami kelancaran dalam hidup ini, maka kita berpikir Tuhan itu baik. Namun ketika hidup ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita menduga bahwa Tuhan itu jahat. Pikiran semacam itu harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Yang benar adalah ketika keadaan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, ataupun ketika keadaan itu tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan harapan kita, saya ingin beritahu bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang maha baik. Kebaikan Tuhan tidak tergantung dari keadaan yang sedang kita alami. Keadaan yang kita alami, baik ataupun tidak baik, Tuhan tetaplah Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Karena kebaikan Tuhan tidak tergantung kepada keadaan, kebaikan Tuhan tidak berubah-ubah, kebaikan Tuhan itu abadi, kebaikan Tuhan itu tidak pudar oleh karena waktu, dan karena kebaikan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, maka kita dapat berharap dan mengandalkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Coba perhatikan ayat yang tadi saya bacakan. Dikatakan betapa baiknya Tuhan itu. Bukan sekedar baik, tapi dikatakan betapa baiknya Tuhan itu. Nah, salah satu dari kebaikan Tuhan yang dialami oleh Daud yaitu pemeliharaan Tuhan di tengah masa sukar yang dia hadapi. Itulah yang dituliskan di dalam ayat berikutnya. Di dalam kitab Mazmur pasal 34 tadi, yaitu ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Seperti kita tahu bahwa seekor singa yang masih muda, bukan singa tua yang sudah ompong, bukan, tapi singa muda, itu adalah hewan yang kuat, sangat cepat di dalam berlari. Giginya tajam dan kukunya kuat, sehingga singa muda atau hewan tersebut tidak akan kesulitan untuk mencari mangsa. Kalau dikatakan bahwa singa-singa muda merana kelaparan, bukan hanya satu singa, tetapi singa-singa berarti banyak singa,
Berarti kalau sampai singa muda itu merana kelaparan, hal ini menunjukkan betapa sulitnya keadaan pada waktu itu. Betapa beratnya kemarau panjang yang mungkin terjadi pada saat itu. Krisis yang sangat berat, kekeringan yang sangat panjang, sehingga tidak ada hewan lain yang dapat dimangsa oleh singa muda ini. Artinya hewan yang lain juga mati kelaparan. Itulah gambaran dari masa sulit atau masa paceklik yang sangat berat. Kelesuan ekonomi yang sangat luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini. Omset menurun drastis, banyak tenaga kerja yang mengalami PHK, banyak karyawan yang dirumahkan tanpa batas waktu. Dan masa pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bisa saja dalam waktu yang tidak singkat tetapi panjang. Kehidupan juga begitu berat, masalah seolah-olah rumit masalah benar-benar rumit seolah-olah tidak ada solusinya. Bukankah kondisi semacam itu yang dialami oleh banyak orang akhir-akhir ini akibat virus corona? Tetapi ingat, masa sulit memang akan kita alami, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sama dengan ayat tadi, singa-singa muda merana kelaparan. Ya, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Dikatakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di masa sukar yang berkepanjangan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Artinya kebaikan Tuhan tidak tergantung kepada keadaan. Tuhan tidak menjanjikan hidup ini serba mudah. Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari kesukaran, tetapi Tuhan menjanjikan pemeliharaannya di masa sukar sekalipun. Kebaikan Tuhan dalam bentuk pemeliharaannya itu dituliskan di dalam kalimat tadi yang mengatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow, artinya tercukupi. Tidak sampai kurang, bahkan juga tidak sampai berlebihan. Dengan kata lain, terpelihara dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apabila Tuhan yang berjanji, pastilah janji itu dapat dipercaya dan diandalkan. Karena apa? Karena kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Karena kasih-Nya itu tidak pernah berakhir, kuasanya tidak terbatas, hikmat-Nya tak terselami, dan kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sehingga apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya, firman yang tadi kita baca, pastilah akan digenapinya. Nah, poin penting yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat mengalami kebaikan Tuhan, yaitu pemeliharaannya di tengah masa yang sulit ini. Kita tahu bahwa pada masa kini, apabila orang mau bepergian dari satu daerah ke daerah lain, misalnya dengan menggunakan pesawat terbang, maka dia harus memenuhi persyaratan tertentu, membawa dokumen A, dokumen B, dan sebagainya. Di era yang baru ini, apabila suatu tempat pariwisata atau tempat umum akan dibuka, pasti ada syarat protokol kesehatan yang wajib untuk ditaati. Demikian pula, kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan di tengah masa sukar ini, kita perlu menyiapkan syaratnya, yaitu apa? Sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu lebih penting daripada masa sukar itu sendiri. Sikap hati yang benar di tengah masa sukar itu lebih penting daripada masa sukar itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau kita dapat menyikapi dengan benar, maka tidak sulit bagi Tuhan untuk memelihara kita. Yang membuat kita seringkali mengalami kesulitan untuk mengalami kebaikan Tuhan
yaitu manakala kita memiliki sikap hati yang keliru, sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang ini semua orang di dunia, dimanapun orang itu berada, dia harus menjalani pola hidup yang baru, yang dikatakan new normal. Ibaratnya seperti seorang yang berada dalam perjalanan yang sama. Pertanyaannya adalah, sikap hati kita terarah kemana? Tertuju kepada masa sulit yang harus kita jalani, yang kita nggak tahu kapan akan berakhir? Ataukah sikap hati kita tertuju kepada kebaikan Tuhan yang sanggup memelihara kita di tengah masa sulit sekalipun? Nah, dari kitab Mazmur pasal 34 tadi, ayat yang ke-11, kita dapat menemukan sikap hati yang benar yang mengundang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bacakan ayatnya tadi, supaya kita bisa tahu sikap hati yang benar seperti apa. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah sikap hati yang benar, yaitu mencari Tuhan. Kata mencari ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha untuk mendapatkan, berusaha untuk memperoleh, berusaha untuk menemukan. Dan arti yang kedua adalah memilih sebuah keputusan yang diambil secara sadar dan secara sengaja. Kata mencari ini berarti apa yang kita cari itu pasti sesuatu yang penting dan berharga, bukan? Kita tidak akan pernah mencari sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak berharga dalam hidup kita. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan dua benda dari kertas. Ini adalah tangan kiri saya adalah kertas biasa, di tangan kanan saya adalah uang kertas 100.000. Kalau saya tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kira-kira dari dua benda ini mana yang lebih penting, lebih berharga, mana yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari cari? Saya tahu jawabannya. Ini, pinter. Memang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mencari sesuatu yang bagi kita penting dan berharga. Kalau seseorang mencari uang, berarti bagi dia uang itu penting. Kalau seseorang mencari jodoh, maka bagi dia jodoh itu penting dan berharga dalam hidupnya. Kalau seseorang mencari pekerjaan, berarti pekerjaan itu bagi dia penting dan berharga. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita mencari Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu pribadi yang paling penting dan paling berharga dalam hidup kita? Apabila kita senantiasa menunjukkan hati kita untuk mencari Tuhan, maka Dia menjamin firman-Nya tadi, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, sekarang salah satu tindakan yang nyata yang perlu kita lakukan sebagai wujud kita hidup mencari Tuhan, hal yang sederhana saja, hal yang kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu apa? Beribadah harian. Beribadah harian setiap hari. Dengan kita beribadah harian, kita mencari Tuhan pagi, siang, dan malam. Kita memilih secara sadar, secara sengaja kita menyediakan waktu untuk beribadah. Karena di dalam beribadah, Tuhan itu adalah pusat dari ibadah kita. Apabila kita semakin rajin beribadah, maka hati kita ini akan semakin condong mencari Tuhan. Demikian pula sebaliknya.
Kalau kita semakin malas beribadah, maka hati kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Apabila kita setiap hari menyiapkan hati untuk mencari Tuhan, memohon tuntunannya, merendahkan hati berdoa kepadanya, sungguh-sungguh menaati firman-Nya, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan menjamin firman-Nya, yaitu takkan kekurangan sesuatu pun yang baik bagi orang yang mencari Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Selama kami melewati masa yang tidak mudah ini, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sejauh ini. Karena kasih-Mu yang mulia ya Tuhan, Engkau bersedia memelihara kehidupan di alam semesta ini. Karena kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau sanggup mengatur jalannya kehidupan agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam situasi yang tidak mudah ini, yang kami tak tahu kapan akan berakhir, hamba berdoa Tuhan, memohon lanjutkanlah kasih karunia-Mu di dalam memelihara kehidupan umat-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalani, anugerahilah mereka kesehatan dan kesejahteraan. Berikanlah ketekunan bagi mereka yang harus tetap belajar dari rumah. Demikian halnya dengan mereka yang harus bekerja dari rumah ataupun bekerja di luar rumah. Berkatilah jerih lelah mereka dengan keberhasilan. Tuntunlah dalam hikmat-Mu untuk setiap pertimbangan, dalam setiap keputusan yang harus diambil. Ya Tuhan, peliharalah umat-Mu seperti biji mata-Mu dan lindungilah mereka dalam naungan sayap-Mu. Sehingga umat-Mu dapat melewati lembah kekelaman ini dengan tak kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau berkenan untuk menyertai, memelihara, dan melindunginya. Kami juga berdoa untuk perjuangan bangsa kami hari demi hari di dalam mengendalikan penyebaran virus corona ini. Lindungilah para tenaga medis, pulihkanlah para pasien, tolonglah para aparat keamanan di dalam menegakkan disiplin. Tuntunlah para ilmuwan dalam menemukan vaksinnya. Berikanlah kesadaran yang tinggi bagi masyarakat untuk memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan. Tuntunlah dengan hikmat-Mu pemerintah pusat maupun daerah di dalam membuat kebijakan, agar tindakan-tindakan yang dilakukan setiap hari mendatangkan hasil yang maksimal, bahkan keberhasilan. Sehingga di dalam anugerah-Mu Tuhan, bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kuasa, hamba menyerahkan kehidupan umat-Mu, dan di dalam nama yang mulia, nama yang ajaib, nama yang memberkati, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.